Pria ini bukan sekedar pelaut tangguh biasa. Dia adalah manajer aset paling berbahaya milik Indonesia. Namanya John Lee, sang hantu Selat Malaka. Saat negara baru lahir, kas kita benar-benar kosong. Belanda mengepung kita dengan blokade ekonomi yang sangat ketat. Disinilah John Lee melihat sebuah peluang investasi nyama. Dia tahu, untuk merdeka, kita butuh modal besar. Bukan sekedar keberanian, tapi manajemen resiko yang gila. Dia memimpin kapal legendaris bernama The Outlaw. Kapal kecil yang membawa beban seluruh harapan bangsa. Misi utamanya menembus blokade demi mengamankan logistik. Mari kita bedah sisi finansial dari perjuangannya. Inflasi saat itu sedang gila-gilaan melanda Republik. Uang kita hampir tidak ada harganya di pasar dunia. Lalu, apa yang bisa kita jual untuk membeli senjata? John Lee memilih komoditas paling berharga, karet. Di pasar internasional, karet adalah emas hijau. Harganya stabil dan sangat dibutuhkan industri dunia. John Lee menyelundupkan hasil bumi ini ke luar negeri. Setiap kilogram karet ditukar dengan amunisi dan obat-obatan. Ini adalah bentuk investasi nyawa untuk kedaulatan. Risiko tertangkap Belanda berarti hukuman mati seketika. Tapi dalam investasi, high risk berarti high reward. Imbal hasilnya adalah pengakuan kedaulatan sebuah bangsa. Kapal The Outlaw sering dikejar oleh kapal patroli Belanda. Namun, John Lee memiliki insting navigasi yang luar biasa. Dia memanfaatkan badai sebagai pelindung alaminya. Musuhnya takut pada badai, tapi John Lee berteman dengannya. Setiap pelayaran adalah pertaruhan aset negara. Bayangkan, berapa biaya operasional kapal secepat itu? John Lee harus sangat efisien dalam mengelola modalnya. Karet yang dibawa harus dijual dengan harga tertinggi di Singapura. Dia bernegosiasi dengan para pedagang pasar gelap dunia. Uang hasil penjualan langsung dibelikan perlengkapan perang. Tanpa John Lee, pejuang di darat akan kehabisan peluru. Dia adalah urat nadi finansial revolusi kita. Belanda menjulukinya penyelundup ulung yang licin. Tapi bagi kita, dia adalah penyelamat kedaulatan. Perhatikan grafik perbandingan nilai komoditas ini. Satu kapal karet bisa membiayai 1 batalion tentara. John Lee benar-benar memahami nilai waktu dan momentum. Terlambat 1 jam, kapal bisa tertangkap dan kargo hilang. Investasi ini tidak boleh gagal sedikitpun. Kegigihannya membuat jalur perdagangan gelap tetap hidup. Senjata terus mengalir ke tangan para gerilyawan. Akhirnya, blokade Belanda mulai goyah karena arus ini. Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. John Lee pensiun dengan pangkat Laksamana Muda. Dia membuktikan bahwa ekonomi adalah senjata perang. Pelajaran finansialnya, keberanian harus disertai perhitungan. Pilihlah aset yang memiliki nilai tinggi di masa sulit. Kelola risiko dengan navigasi yang tepat dan cerdas. John Lee bukan hanya pahlawan nasional kita. Dia adalah inspirasi bagi manajer aset masa depan. Bahwa integritas adalah modal terbesar yang kita miliki. Apakah kamu baru tahu sisi ekonomi dari perjuangan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk cerita sejarah lainnya. Like video ini jika kamu bangga pada John Lee. Sampai jumpa di kisah pahlawan selanjutnya.